Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma'adu. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di Pengajian Muslimah Jogja. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, kita berada di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta, dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama guru kita Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud. Beliau akan membahas tema yang diangkat tentang mengapa akidah dulu. Ini ada bukunya, karya beliau sendiri, Mengapa Akidah Dulu. Seperti apa nanti kita dengarkan penjelasan dari Ustadz. Pada beliau Ustadz Afifi, kami persilakan tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya ketika kita masih diberikan kecenderungan untuk senantiasa belajar agama, insyaallah merupakan alamat kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Pembahasan kita insyaallah melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini memberikan sedikit jawaban kenapa dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya begitu sangat perhatian dengan masalah akidah. Akidah tauhid dan akidah secara umum yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita sampaikan bahwa yang kita maksud dengan akidah di sini adalah akidah yang terambil dari kitab dan sunnah. Akidah yang terambil dari sumber yang sangat jernih, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terbebas dari kesalahan dan terbebas dari hawa nafsu. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Yang akidah ini sumbernya tidak bisa dimasuki kebatilan dari arah manapun, baik dari depan, baik dari belakang. Maka tidak ada kebatilan yang bisa memasukinya. Karena sumber akidah ini adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah yang kita maksud adalah akidah yang terambil di Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai kunci yang ketiga. Yang kata para ulama, kunci ketiga inilah yang sering hilang dari kaum muslimin. Sehingga akhirnya dia merasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi sungguhnya mengikuti hawa nafsunya. Karena Al-Quran dan As-Sunnah difahami dengan hawa nafsunya, dengan pikirannya sendiri. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pembenar, bukan mengikuti Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah menjadi pembenar apa yang menjadi kemauan-kemauan hawa nafsunya. Maka setiap bid'ah-bid'ah yang mereka tampilkan dicarikan dalilnya. Bukan mengikuti dalil yang ada, tetapi bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan itu mereka carikan dalilnya. Maka akhirnya ada ayat-ayat yang sifatnya seperti kaplingan.
ayat ini dikapling oleh kelompok A, ayat ini dikapling oleh kelompok B, ayat ini tidak dipakai kelompok A. Ini karena bukan mengikuti dalil, tapi dalil jadikan sebagai ini pembenar untuk membenarkan hawa nafsunya. Ahlus sunnah benar-benar menjadikan ini ayat dan hadis Nabi sebagai dalil yang merujuk kepada keduanya, mau bertentangan dengan akalnya, mau cocok dengan akalnya, mau bertentangan dengan perasaannya, cocok dengan perasaannya, maka Ahlussunnah menjadikan dalil di atas segala-galanya. Karena dalil adalah kebenaran mutlak. Tapi di sana ada pemahaman. Pemahaman manusia bisa condong, bisa salah, bisa benar. Bisa lurus, bisa bengkok. Ketika manusia mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda, bertentangan, kemana akan merujuk pemahaman yang lurus? Ketika tidak ada sumber rujukan pemahaman, maka masing-masing akan kembali kepada pikirannya sendiri-sendiri. Dan tidak akan mungkin ada yang disepakati, kembali ke akalnya fulan, kembali ke kelompoknya si fulan, gak akan mungkin ada yang sepakati. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat Nabi dengan pujian-pujian Allah, pujian-pujian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengarahkan kita untuk mengembalikan dan mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Maka ini yang dimaksud dengan akidah yang kita maksudkan. Ini akidah yang terambil dari kitab dan sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan kenapa ini pula perlu kita tekan-tekankan selalu? Karena sungguhnya di antara kaum muslimin, di antara mereka ada yang menjadikan dalil pokoknya dalam mengambil akidah adalah akal-akal mereka. Akal-akal mereka. Sehingga akidah itu adalah rumusan akalnya, bukan dalil, tapi rumusan akalnya. Ketika seorang mereka menjadikan akalnya atau mendewakan akal, maka dalil yang cocok diambil, yang nggak cocok ditolak atau ditakwil atau ditahrif. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Akalnya menghakimi nas. Bukan mengikuti nas Al-Quran dan Sunnah, tapi akalnya menghakimi nas. Demikian pula sebagian muslimin, akidah mereka terambil dari wahyu syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Allah menamai bisikan-bisikan syaitan kepada wali-walinya adalah wahyu. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sesungguhnya para syaitan itu mereka mewahyukan kepada para wali-walinya untuk membantah kalian. Seandainya kalian ikuti wali-wali syaitan itu, niscaya kalian akan menjadi orang yang musyrik. Syaitan akan memberikan wahyunya kepada para wali-walinya. Sehingga yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil, ahlul haq dia akan selalu mengikuti wahyu. Ini wahyu Allah Ta'ala. Sedangkan ahlul batil yang mengikuti adalah diantaranya adalah wahyu syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Di antara mereka pula mengambil akidah mereka dari perasaan-perasaan yang rusak. Mereka dengan mengandalkan perasaannya, ini keyakinanku hasil pengalamanku. Hasil pengalaman guru-guruku. Sehingga agama itu diambil dari pengalaman-pengalaman. Bukan diambil dari dalil yang telah jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah, tapi dari pengalaman-pengalaman. Sehingga mereka ajarkan kepada manusia, pengalamanku kalau membaca dzikir ini sekian kali di waktu ini maka akan dapat ini. Pengalaman.
Pengalaman-pengalaman. Pengalamanku kalau datang ke kuburan wali fulan, kemudian melakukan ini dan itu, maka akan dapat ini. Ini adalah pengalaman. Agama mereka bangun di atas pengalaman-pengalaman. Sebagian mereka membangun agamanya dengan mimpi-mimpi. Hasil mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengajarkan begini. Sehingga agama ditegakkan dengan hasil mimpi. Hasil mimpinya itulah yang disebarkan dan diajarkan, bukan lagi Quran dan Sunnah. Dan berbagai macam sumber pengambilan mereka, ada yang dari hasil taklid kepada kakek moyangnya. Inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Dan inilah yang para Nabi alaihissalam selalu membantah Ahlul Batil, bahwa mereka berpegang teguh dengan wahyu, sedangkan Ahlul Batil mereka berpegang teguh dengan hawa nafsu mereka. Sehingga Nabiullah Yusuf ketika mengatakan pada teman sepenjaranya, "Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Tidaklah yang kalian sembah selain Allah kecuali adalah nama-nama yang kalian dan bapak kalian buat sendiri, yang tidak ada sama sekali dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah menjelaskan tentang akidah orang-orang musyrikin, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak kalian buat sendiri, yang tidak pernah ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang kita maksud. Ibu sekalian, kali ini kita pembahasannya adalah manusia ini asalnya adalah orang-orang yang lurus. Manusia asalnya adalah orang-orang yang lurus. Ini lurus di atas fitrah mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Ini fitrah Islam. Di atas kecenderungan kepada al-haq, kepada kebenaran. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya Allah katakan, khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa jamak dari hanif. Hanif adalah kecenderungan kepada al-haq, kecenderungan kepada kebenaran. Sehingga fitrah manusia asalnya adalah condong kepada kebenaran. Demikian pula penjelasan para salaf. Kerusakan pertama itu terjadi pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Dalam bentuk penyimpangan yang paling parah yaitu syirik. Itu terjadi pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Antara Nabiullah Adam dan Nabiullah Nuh, asyratu qurun, ada 10 kurun. Ada 10 kurun. Yang selama 10 kurun ini, kulluhum alal millah, semuanya di atas millah. Semua mereka di atas itu agama yang lurus. Di atas agama tauhid. Sehingga baru terjadi penyimpangan pada zaman Nabiullah, kaumnya Nabiullah Nuh, yang jaraknya antara Nabiullah Adam dengan Nabiullah Nuh adalah 10 kurun. Artinya asalnya manusia itu adalah di atas fitrah, di atas agama yang lurus. Sehingga Allah SWT pula ketika memerintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita, untuk kita senantiasa di atas jalan yang lurus, Allah katakan, fa'akim,
wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini. Arahkan kehidupan Anda untuk senantiasa berjalan di atas agama yang lurus ini. Agama tauhid. Lalu penjelasan Allah bagaimana fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang agama fitrah yang lurus ini, berjalan di atas agama yang lurus ini, adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Sehingga manusia ini tercipta di atas fitrahnya, ini agama yang lurus. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian kita lihat manusia menjadi musyrik, menjadi kafir, menjadi munafik, musyrik dengan segala jenisnya, ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan, bintang, pohon, dan semisalnya. Ada sebab-sebab yang mengantarkan mereka ini, yaitu rusak. Di antara sebab yang pertama adalah lingkungan yang buruk. Lingkungan yang menyimpang. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kullu maulutin yuladu alal fitrah, Nabi katakan, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Majusi atau menjadi Nasrani, menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dan menjadi menyimpang dan dalam berbagai macam bentuk penyimpangan. Ini contoh aja, penyimpangan Yahudi, Nasrani, Majusi, ini sekedar contoh. Sebabnya adalah keberadaan anak ini di lingkungan sang ayah yang menyimpang. Ayahnya atau orang tuanya Yahudi akan menjadi Yahudi, ayah orang tuanya menjadi Nasrani akan menjadi Nasrani. Artinya lingkungan yang berdampak. Lingkungan yang memberikan pengaruh. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan tetangga atau masyarakat, ada lingkungan sekolah, yang mereka adalah teman-teman bergaul semuanya, sehingga kadang-kadang selama di lingkungan keluarga, keluarga bagus, mendidik bagus, lalu dia masuk ke masyarakat, tenggelam dengan masyarakat, sehingga menjadi menyimpang karena terdampak oleh apa yang ada pada masyarakat. Sehingga para salaf kita ketika mengarahkan orang mereka pengen cari tetangga, pengen cari komunitas, pengen cari ya ini tinggal di sebuah tempat. Kalau dia baru masih tahapnya memilih, kata para ulama, al-jar qabla dar. Lihatlah tetanggamu dulu, baru kemudian menentukan pilihan, ya ini rumah. Sehingga dilihat dulu tetangganya siapa. Bukan rumahnya dulu. Karena tetangga ini akan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bertetangga dengan iblis atau dengan setan yang akan merusak ya ini kehidupan anak-anak kita atau keluarga kita. Demikian pula sekolah. Tidak dipungkiri bahwasanya sekolah dan lingkungannya itu memberikan dampak yang sangat kuat. Dari guru-gurunya dan siswa-siswa sebagai teman-temannya akan memiliki dampak yang besar karena anak ini bergaul dengan mereka. Maka menyelamatkan anak untuk tetap lurus adalah bagaimana mereka menaruh di lingkungan-lingkungan yang baik. Dari lingkungan keluarga yang saleh, kemudian berada di lingkungan masyarakat yang saleh,
kemudian berada di sekolah lingkungan yang saleh, maka insya Allah dengan demikian akan terjaga. Sehingga di antara faktor yang menjadikan rusaknya akidah seorang sehingga menyimpang adalah faktor lingkungan. Yang kedua, seperti dalam hadis yang Nabi sebutkan, hadis qudsi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu ibadi hunafa" tersebut, yang menjelaskan tentang hanifnya, asal manusia adalah mereka orang-orang yang hanif, yang condong pada sifat yang lurus. Fa'atat humus syayatin fastalathum an dinihim. Maka syaitan mendatangi mereka. Lalu syaitan menyesatkan, membelokkan mereka dari jalan yang lurus. Maka di antara faktor penyimpangan manusia adalah bisikan-bisikan syaitan. Dan ada syaitan di kalangan manusia, ada syaitan di kalangan jin. Dan syaitan lebih di kalangan manusia bisa lebih ganas lagi dibandingkan dengan syaitan di kalangan jin. Maka bagaimana seorang dia kemudian bisa membentengi dirinya dari bisikan-bisikan syaitan sehingga dia selamat dalam membawakan atau dalam memelihara agamanya. Dan syaitan memang sudah sumpah serapah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Fa bi izzatik la ukhwiyanahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah akan aku sesatkan manusia tanpa kecuali. Semuanya manusia adalah objek penyesatan syaitan. Jangan pernah ada yang merasa aman dari penyesatan syaitan. Adalah seorang dia betul memiliki benteng perlindungan dari penyesatan syaitan. Dan ada pembahasannya sendiri tentu bagaimana melindungi diri kita dari penyesatan syaitan. Yang intinya syaitan itu akan mengusik manusia dari sisi syahwat dan sisi syubhat. Syaitan akan mengusik manusia dari sisi syahwat, menggelitik hatinya untuk kemudian dia tertarik dan kemudian terseret dengan syahwat-syahwat yang menyimpang. Jadilah kemudian rusaknya hati dia. Dan kalau sudah hatinya rusak, keinginannya rusak, keinginan jadi keinginan yang menyimpang, maka dia tidak akan lagi peduli dengan agama, bahkan walaupun dia ilmunya sundul langit, walaupun ilmunya sangat tinggi. Maka orang mereka telah terlilit oleh syahwat, syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat ketenaran, syahwat syahwat kekuasaan, dan yang lain-lainnya, yang merupakan syahwat duniawi. Kalau dia sudah mulai tergila-gila, keinginannya keinginan untuk memenuhi syahwat, maka akan merusak hati dia. Hati yang rusak, hati yang kemudian keinginan cenderung kepada perkara-perkara menyimpang dengan tidak lagi mempedulikan agamanya. Ini apabila seorang terkuasai oleh syahwat. Demikian pula bisikan syubhat. Akan muncul syubhat-syubhat untuk mengarahkan kepada kekafiran. Di antara contoh riwayat yang syaitan membisikkan syubhat ketika manusia, siapa yang menciptakan kamu? Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti pada pertanyaan, siapa yang menciptakan? Allah. Terus syaitan akan memberikan bisikan-bisikan. Sehingga orang kemudian menjadi rancu dan ragu terhadap hakikat kebenaran. Tidak lagi bisa melihat dengan jelas. Maka kedua syubhat ini mesti harus ditepis. Dan tidak ada cara yang terbaik kecuali dengan dia berbekal ilmu dan kesabaran. Maka di dalam ayat Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam
para pemimpin yang mereka membimbing manusia dengan petunjuk kami. Pertanyaannya adalah dengan sebab apa mereka naik atau mereka diangkat ke derajat imam, ke derajat pemimpin? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini ketika mereka bersabar dan mereka betul-betul sangat yakin dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. As-sabru ini kekuatan untuk menolak syahwat. Kekuatan untuk menolak syahwat. Tarikan-tarikan syahwat. Bisikan-bisikan syahwat yang mendorong dia untuk melakukan dan mengambil tawaran syahwat. Ini akan gagal ketika seorang dia memiliki kesabaran. Sehingga dia memiliki tarikan yang kuat untuk tetap bertahan di atas al-haq, di atas kebenaran. Tapi kalau kesabarannya jebol, maka dia akan mengikar syahwat yang menggelidik dalam hatinya. Maka cara untuk menepis syahwat itu, begitu ada lintasan syaitan di hati kita, segera tepis. Jangan ditahan, jangan diampirkan, kemudian diajak dialog, kemudian tambah nyelangkerak, akhirnya menjadikan dia punya azam yang kuat untuk melakukan perbuatan maksiat. Pertama lintasan aja, seret pengen begini. Lintasan begitu segera ditepis. Segera berlindung pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang. Jangan kemudian dipelihara, kemudian dipercokol di hatinya, mulai dia menambah lagi keinginannya, sehingga lintasan, bisikan menjadi keinginan, menjadi kemauan yang kuat, menjadi azam, tekad bulat, sudah gelinding. Nanti dia tinggal terjerumus dalam perbuatan yang dibisikkan syaitan. Kemudian, wa kanu bi ayatin yuqinun adalah kekuatan ilmu. Ilmu yang sempurna itu menghasilkan keyakinan. Dengan ilmu inilah dia tepis syubhat. Orang menjadi samar itu karena kekurangan ilmu. Karena sedikitnya ilmu. Sehingga tidak bisa melihat dengan tajam. Dengan jelas. Maka dengan dua kekuatan ini, kekuatan ilmu dan kesabaran, dia akan bisa menepis segala macam bisikan-bisikan syaitan. Di antara faktor pula yang menjadikan manusia mereka menyimpang adalah kebodohannya terhadap agama. Kebodohannya terhadap agama. Orang yang mereka berilmu, dan ilmu itu kata para ulama adalah idraku syai' ala ma huwa alaih. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Orang berilmu seperti ini tidak akan gampang ditipu. Tidak akan gampang ditipu. Lain dengan orang yang mereka tidak berilmu. Ketidaktahuan mereka akan menjadikan mereka gampang untuk diarahkan kemanapun yang akan mengarahkan dia. Karena dia nggak punya prinsip untuk mengukur. Sehingga akhirnya dia gampang untuk diarahkan kemana, yaitu arah yang ditawarkan. Apalagi cocok dengan selera dia. Oleh karena itulah, Ibnu Al-Qayyim menerangkan bahwa ilmu ini adalah poros segala kerusakan. Sumber segala kerusakan. Dan terjadinya malapetaka, bencana yang didapatkan manusia di dunia dan akhirat itu sumbernya adalah dari kebodohan itu. Fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fit dunya wa ukhrahu fa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah poros sumber segala kerusakan. Kerusakan akidah, kerusakan ibadah,
kerusakan akhlak, kerusakan moral, ini sumber utamanya adalah yakni kebodohan. Dan semua malapetaka, bencana yang dirasakan manusia, yang didapatkan manusia di dunianya maupun di akhiratnya, semuanya adalah dampak dari kebodohan yang dimilikinya. Kebodohan akan menuntun seorang untuk melakukan amal-amal kebodohan. Tidaklah seorang terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, kecuali semuanya adalah karena kebodohannya. Oleh karena itulah, Islam kita mengajarkan seorang muslim harus selalu berangkat dengan ilmu dalam menegakkan semua perbuatan-perbuatannya itu. Kalau kita diperintahkan Allah sebagai perintah yang pertama dan utama dan paling inti dalam agama kita, yaitu tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka sebelum kita mewujudkan kalimat la ilaha illallah, Allah memerintahkan kita untuk berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, i'lam adalah berilmulah Anda. Berilmulah Anda. Dan kita umat yang diajarkan oleh Allah, jangan kita sekali-kali beramal, melakukan sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kalian bersikap dalam perkara yang Anda tidak memiliki ilmunya. Karena pasti akan ngawur. Maka Allah menjadikan dosa berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, ini dosa yang paling besar, bahkan lebih besar daripada syirik. Itu penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ayat Allah SWT, innama harama rabbi al-fawahisha man dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq wa an taqulu wa an tusriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan satu al-fawahis, baik yang dilakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dosa dan kezaliman. Yang ketiga, syirik. Yang keempat, berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnul Qayyim, semakin ke nomor 4 itu semakin besar dosanya. Sehingga yang paling besar adalah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Ya, karena ini sumber segala bentuk penyimpangan itu dari sini. Berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Tidaklah muncul kesyirikan dengan segala ragamnya. Dan muncul keyakinan-keyakinan kufur tentang Allah SWT. Demikian pula bid'ah, khurafat, kemaksiatan. Kecuali asalnya berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Sumbernya dari situ. Maka kebodohan terhadap agama ini kejahatan besar. Berbahaya ini orang yang mereka bodoh terhadap agama ini dan mereka menjadi pemimpin manusia, memimpin dengan kebodohan, ini kejahatan besar. Allah menjadikan keberadaan orang-orang yang mereka ini banyak berbicara padahal mereka bodoh tentang agama sebagai tahun-tahun khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Ya'ti ala nasi sanawatun khada'at. Akan datang pada manusia tahun-tahun tipuan. Apa isinya di tahun-tahun tipuan itu? Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihal shadiq. Orang yang pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pendusta.
dan alangkah sangat banyaknya di zaman kita sekarang ini, termasuk dalam urusan agama, yang membawakan cerita-cerita khurafat, hadis-hadis palsu, itu dianggap sebagai orang-orang yang jujur, sehingga menjadi panutan. Tapi orang yang mereka bahkan membawakan ayat, membawakan hadis, perkataan para salaf, dianggap pendusta. Itu karena sudah berubah timbangan kenyataan dengan segala macam faktornya. Dan kehidupan sudah penuh dengan kedustaan. Yang orang kenal dengan istilah kebohongan publik, sehingga yang ada informasi dusta. Bahkan telah menjadi warna kehidupan. Bagaimana penguasa berdusta kepada rakyatnya, rakyat berdusta dengan penguasanya. Kemudian orang tua berdusta kepada anak, anak dusta pada orang tuanya. Pemimpin dusta dengan bawahannya, pegawainya dusta dengan pemimpinnya. Warna kedustaan, keamanan. Dan rata-rata kehidupan kita penuh dengan pengkhianatan. Sehingga sangat jarang kita mendapatkan orang-orang yang mereka betul-betul sangat, atau orang yang betul-betul amanah. Wa yantiqu fiha ar-raybidah. Dan berbicara di tahun itu ada Ruwaibidah. Wa ma Ruwaibidah, ketika ditanya Rasulullah siapa itu Ruwaibidah, ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh tentang agama, bicara ini tentang agama, tentang kepentingan manusia. Sehingga membuat kacau, menyesatkan, dan menjerumuskan manusia ke dalam berbagai macam kebinasaan. Karena manusia dituntun kepada kesyirikan, manusia dituntun kepada kekufuran, manusia dituntun kepada kebid'ahan, khurafat, kebatilan. Karena bodoh, kebodohan tentang agama Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim, demikian juga bagaimana mengingatkan kita tentang sejarah-sejarah umat terdahulu. Yang terjerumusnya mereka dengan sebab kebodohan. Bani Israel yang baru saja diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan. Begitu Bani Israel melewati perkampungan musyrikin, bisa-bisanya minta kepada Nabiullah Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Tentu Bani Israel ini bukan minta kepada Musa ingin menyekutukan Allah Ta'ala. Tapi permintaan ini apa kata komentar Nabiullah Musa? Qala innakum qaumun tajahalun. Kalian memang kaum-kaum yang bodoh. Kebodohannya telah hampir menjerumuskan mereka ke kubangan atau ke lembah kesyirikan. Ini pula yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, diantaranya ketika Abu Waqid Al-Laythi menceritakan kasus dirinya yang ketika diajak Nabi ke perang Hunain dan dia seorang mu'allaf yang baru saja masuk Islam setelah Fathul Mekah ini. Lalu diajak pasukan dari Mekah ini pula untuk menghadapi suku Hawasin di lembah Hunain. Di antara fenomena yang terjadi, Abu Waqid Al-Laythi melihat kaum musyrikin memiliki pohon yang dikeramatkan, tempat mereka beriktikaf dan menggantungkan berbagai macam senjata-senjata mereka untuk ngalap berkah. Maka apa kata Abu Waqid Al-Laythi melihat yang demikian kepada Nabi? Maka Abu Waqid Al-Laythi mengajukan permintaan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kita dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Sesuatu yang dikeramatkan tapi yang islami. Apa kata Nabi? Ini
qultum Allahu Akbar, qultum kama qalat Bani Israel. Allahu Akbar tanda keheranan Rasulullah SAW. Apa yang kalian minta ini wahai Abu Waqid Al-Laythi, seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabiullah Musa. Allahu Akbar innaha sunan. Itu adalah tradisinya orang-orang musyrik. Yang kamu minta ini seperti permintaan Bani Israil kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun katakan dengan ungkapan yaitu innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum-kaum yang bodoh. Dan semua penyimpangan itu berasal dari kebodohan seorang. Baik penyimpangannya itu sudah mengeluarkan dari Islam atau penyimpangannya itu belum mengeluarkan dari Islam. Ketika Rasulullah SAW mensifati orang-orang Khawarij, gerakan dari sebagian muslimin yang sangat menakutkan, yang gerakannya gerakan menumpahkan darah, mengkafirkan kaum muslimin. Apa yang disifatkan oleh Nabi tentang orang-orang Khawarij ini berkaitan dengan ilmu. Nabi katakan hudatsa'u asnan sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam. Orang-orang yang mereka rendah, bodoh keilmuannya. Sufaha, orang-orang yang bodoh. Sehingga kebodohan ini menjadi sebab seorang dia itu masuk ke lorong-lorong kesatan dengan segala jenisnya. Oleh karena itulah Allah dan Nabi-Nya banyak bicara tentang keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu. Bahkan ketika Nabi membandingkan antara ilmu dengan ahli ibadah, sama-sama salah. Ahli ibadah sibuk dengan ibadahnya dan dia salah. Orang alim sibuk dengan ilmunya. Apa kata Nabi? Fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dengan semua bintang-bintang yang ada. Atau Nabi katakan keutamaan orang yang alim dengan ahli ibadah kafadli seperti keutamanku ala adnakum dibandingkan yang paling rendah di antara kalian. Sehingga ilmu sangat tinggi kedudukannya dalam agama kita. Termasuk iblis menghadapi satu orang yang berilmu, satu orang ulama, akan lebih berat bagi iblis dibandingkan menghadapi 1000 ahli ibadah. Maka kefahaman seorang terhadap ilmu agama itu alamat kebaikan seorang. Sebagaimana Nabi telah ungkapkan dalam banyak ini hadits beliau, di antaranya adalah mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan yang seorang memiliki semangat dia untuk betul-betul, yaitu selalu dia meningkatkan ilmunya. Dan kebaikan kita hanya ketika kita senantiasa beramal bersama dengan ilmu. Sehingga nasihat para ulama kita belajar, dan belajar. Banyak belajar, terus kita belajar. Sehingga betul-betul setiap amalan kita, zahir maupun batin, dipandu dengan ilmu. Demikian. Waktu yang kita habis, kita tutup. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud yang telah memberikan pelajaran yang sungguh sangat mulia. Ustadz, ini ada satu pertanyaan aja Ustadz. Datang dari WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
mau bertanya bagaimana cara kita menepis riya yang tiba-tiba hadir saat kita beramal soleh. Mengingat riya termasuk syirik juga. Mohon nasihat dari Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Riya adalah lawan daripada ikhlas. Dan seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk senantiasa belajar mengikhlaskan amalnya. Tetapi mengikhlaskan amal itu sangat berat, karena ikhlas itu artinya memurnikan amal semata-mata ini bagaimana dia berharap kepada Allah dan apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ada dua kekuatan yang akan memudahkan seorang dia mewujudkan keikhlasan. Yang pertama adalah kekuatan mengenalnya dia kepada Allah Ta'ala. Kekuatan pengenalan dia terhadap Allah sehingga muncul pengagungan kepada Allah, muncul kecintaan kepada Allah, bahkan muncul kerinduan kepada Allah. Ini akan menjadikan seorang gampang untuk mengikhlaskan sebuah amalan. Oleh karena itulah di sini rahasianya kenapa para nabi senantiasa menjadikan dakwah mengenal Allah, dakwah akidah, mengenal kampung akhirat dan berbagai macam akidah yang ada itu menjadi awal dakwah sebelum yang lain-lainnya. Yang kedua adalah kekuatan orientasi kampung akhirat. Kekuatan ini akan memudahkan orang dia beramal untuk mendapatkan pahala kampung akhirat. Riya itu adalah keinginan untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pujian, mendapatkan harta, dan mendapatkan apa yang berkaitan dengan ini dunia. Cara yaitu menepis riya ketika muncul di tengah-tengah amalan kita, ya kita segera istighfar kepada Allah, kita tepis. Dan mengingat tentang segala keburukan riya. Dampak-dampak buruk daripada riya dan rendahnya orang yang mereka melakukan riya. Maka ya kalau muncul di tengah-tengah itu akan segera ditepis. Dan apabila kemudian riya ini muncul di tengah-tengah lalu dia tepis, maka tidak membahayakan amal yang sedang dia lakukan. Tapi kalau riya ini muncul lalu dia pelihara sampai akhir, maka ini akan merusak yakni amal dia. Caranya ya dia begitu ingat dia riya, dia istighfar kepada Allah dan dia bagaimana kembali kepada mengikhlaskan niat semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga riya itu perkara berat yang dirasakan oleh para ulama sekalipun, sehingga mereka sangat ingin sekali meletakkan hadis innamal a'malu binniyat itu di awal bab, di setiap bab, karena ingin sekali supaya setiap langkah amalnya itu selalu diingatkan niat. Karena ikhlas itu dituntut di awal, di tengah, dan di akhir. Sehingga mesti terus dikawal, dan begitu muncul penyakit-penyakit riya, bisikan riya, maka hendaknya segera ditepis dan kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan dan tidak minta maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan semua yang hadir di pengajian Muslimah Jogja ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bertemu kembali bersama Ustadz Afifi Abdul Wadud di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.